ini akan berpengaruh juga kepada penyesuaian strategi yang akan dilakukan dan juga peluang baru untuk eksplorasi dan juga produksi minyak migas di bawah aturan baru ini seperti apa? Pak Tumbur terlebih dahulu. Ya, peraturan yang baru ini memperbaiki growth split yang sebelumnya. Sebelumnya kan uncertainty-nya terlalu tinggi, ini diperbaiki sehingga mengurangi uncertainty dari fiscal regime yang ada. Yang menjadi basic masalah dari investor tidak kembali ke Indonesia itu sebetulnya di perjanjian tersebut. Karena perjanjian antara investor dengan negara Indonesia, banyak perjanjian dalam perjanjian tersebut negara Indonesia tidak mematuhinya. Ini yang jadi masalah. Selain ini kan fiscal regime ini kan hanya gimmick untuk investasi supaya mereka masuk ke Indonesia dengan pembagian bagi hasil yang baik. Tapi faktor utamanya adalah kontrak sanctity, di mana waktu kita tanda tangan agreement dengan pemerintah Indonesia, kita harus menghormati kontrak itu. Nah, pada saat 10 tahun atau 15 tahun terakhir ini, kita banyak yang tidak menghormati. Itu jadi masalah utama sebetulnya. Dengan adanya perubahan menteri yang baru ini, memang investor akan melihat, oh ada perubahan dalam fiscal regime-nya. Tapi yang paling mendasar kontrak sanctity dari yang sudah ditandatangani itu masih dilanggar juga dengan negara Indonesia atau tidak. Itu yang ditunggu sebetulnya dari para investor. Yang ini Oke. gimmick untuk investasi, ya kita sih senang. Sebagai Oke. investor ya ada perubahan, ada kepastian, yes. Tapi kepastian hukum dengan kontrak yang kita tantangin itu bagaimana selanjutnya? Kira-kira Oke, seperti itu. oke. Tapi bentuk konkret apa yang dinilai atau dilihat oleh investor ini akan lebih menarik begitu ketimbang skema growth split sebelumnya, Pak Tumbur? Oh ya, ini lebih menarik dari growth split yang sebelumnya. Growth split yang sebelumnya kan terlalu banyak parameternya. Ini kan parameternya dikurangin dan lebih pasti untuk para investor. Iya, tapi nanti begitu ada perjanjiannya, apakah negara Indonesia akan menghormatinya atau tidak? Karena Oke. PSC sebelumnya banyak yang tidak dihormati oleh pemerintah Indonesia. Kita sebagai pelaku atau investor pun akhirnya ragu-ragu untuk melanjutkan investasi di Indonesia. Kira-kira Oke. sih seperti itu. Baik, saya kan ke Pak Moshe. Tadi sama ya, kurang lebih respon dari Anda seperti apa. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Tumbur bahwa ini lebih menarik ketimbang skema growth spirit sebelumnya karena memang ada parameter-parameter yang lebih meyakinkan begitu untuk para pelaku investor. Nah, dari Anda sendiri seperti apa melihat berkaitan dengan hal ini dan apakah setuju dan mungkin bisa didetail juga begitu ya, bisa Anda jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan parameter-parameter ini seperti apa sebetulnya Pak Moshe? Oke, effort dari pemerintah ya untuk berusaha untuk meningkatkan iklim investasi. Kita lihat beberapa pemerintah sudah mulai lebih fleksibel apa yang istilahnya diinginkan oleh investor-investor. Hanya tadi saya setuju dengan Pak kontrak sanctity. Mana kontrak tersebut adalah sebenarnya levelnya itu di level undang-undang. Tentu ekspektasinya ya dengan adanya hal ini dan ada juga hal yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya ketika mungkin yang sudah existing dari sebelumnya bagi hasil ingin pindah ke skema lainnya dan juga demikian juga dengan sebaliknya begitu. Anda melihatnya mungkin seperti apa dengan adanya possibility ini ke depannya Pak Tumbur? Ya, itu flexibility yang diberikan kepada investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Ini menarik buat para investor ya. Tapi kembali tadi, kan perjanjian antara investor dengan negara Indonesia tuh seperti Pak Moseta katakan tadi, setara dengan undang-undang. Mhm. Jadi kita harus menghormati apa yang dalam perjanjian tadi. Nah, sampai 15 tahun terakhir ini banyak yang tidak dihormati apa yang telah disetujui bersama. Itu yang Mhm, mhm. menjadi kendala utama. Kontrak sanctity ini menjadi kendala utama untuk investor melakukan investasi di Indonesia. Oke. Karena waktu awal mereka melakukan investasi, mereka sudah hitung dengan perjanjian yang ada bahwa ini akan seperti ini. Ternyata di tengah perjalanannya berubah. Ini menjadi kendala yang paling besar yang kita hadapin di negara Indonesia untuk berinvestasi. Oke, baik. Tadi Anda juga menyampaikan begitu ya bahwa memang banyak yang tidak menghormati sebelumnya begitu ya. Sebenarnya faktor apa yang membuat akhirnya banyak yang tidak menghormati, banyak yang tidak mengikuti? Apa alasan utamanya sebetulnya Pak Tumbur? Ada beberapa hal, misalnya ada perubahan peraturan di tingkat menteri, ada juga perubahan dari pergantian pemerintahan dengan objektif yang berbeda-beda. Akhirnya banyak kebijakan-kebijakan itu yang tidak menghargai apa yang telah diperjanjikan bersama. Saya kasih contoh misalnya yang terakhir ini lifting untuk minyak. Ya.
dalam perjanjiannya itu kontraktor punya hak untuk melifting kemana saja dan di mana saja atau mengekspor. Kenyataannya untuk mengekspor itu kita harus banyak proses yang harus kita lakukan gitu loh. Ini salah satu yang menjadi kendala juga untuk para investor karena mereka mau waktu mereka investasi di Indonesia, minyak itu entah dibawa ke refinery mana, harus sudah ada pembelinya tertentu. Tapi dengan adanya harus meminta izin dulu atau harus memang tidak boleh ekspor atau seperti itu, ini menjadi kendala sekali. Nah ini melakukan menjadi keekonomian dari blok itu pun akan berubah. Ini yang menghambat investasi-investasi selanjutnya. Kira-kira sih seperti itu yang saya kasih contoh. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Mosyo, tampaknya sudah baik jaringannya. Pak Mosyo, mungkin Anda bisa menyampaikan tadi apa yang tengah Anda sampaikan, begitu sempat terputus, silakan dilanjutkan kembali Pak Mosyo. Oke, jadi balik lagi ke growth split yang baru nih ya. Kita lihat ada banyak perubahan. Tadi dibilang, oh bisa sampai 95%. Sebenarnya sebelum ada permen yang baru ini pun juga Menteri sudah mempunyai hak untuk memberikan 100% ke K3S. Itu sudah ada sebenarnya. Cuma hanya ini memberikan kepastian bagi si menteri, jangan sampai si menteri Pak Menteri disalahkan apa gimana. Jadi ada sedikit kepastian hukumnya di belakang untuk memberikan split sampai 95%. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau dari dulu sebenarnya mau kasih 100% bagi K3S bisa. Dan jangan salah, 100% bagi K3S bukan berarti pemerintah nggak dapat apa-apa. Pemerintah sudah mendapatkan pajak yang di industri migas ini pajaknya itu tertinggi dibandingkan industri lain sampai 40% ya. Karena ada komponen-komponen pajak yang ditimpahkan untuk si K3S. Misalkan ada pajak branch office, ada pajak PBB. Bayangkan PBB itu adalah pajak sebenarnya yang beli kan asetnya bukan aset kita. Yang beli kita tapi kita yang bayar PBB-nya. Asetnya milik pemerintah. Harusnya pemerintah dong yang bayar PBB. Kenapa mesti kita? Lucu kan? Nah, hal-hal seperti itu bisa membuat keekonomian akhirnya mengecil dan itu sudah lumayan besar. Jadi kalau mau diberikan 100% pun kepada K3S, sebenarnya pemerintah masih untung karena pemerintah sama sekali tidak memberikan resiko. Terus ada satu lagi misalkan yang tadi dibilang, oh komponen variable split-nya dikurangin. Dalam kita negosiasi, dalam kita menghitung semua keekonomian, semua komponen yang ada di sebelumnya itu semua akan pasti dihitung juga. Jadi kalau di sini dibilang di permennya komponennya diperkecil, ya banyak komponen yang digabungkan sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya semua harus dihitung, nggak bisa diabaikan begitu saja gitu kan. Ada faktor-faktor yang membuat keekonomian akan menjadi kompleksitas operasi akan menjadi sulit dan biaya menjadi besar. Nah, itu semua pasti dihitung. Jadi, itu tidak mempermudah kita dalam bisa menegosiasi, tidak mempermudah kita dalam memperhitungkan berapa keekonomian lapangan. Karena semua mau komponennya cuma 5, komponennya ada 12 seperti dulu, ya tetap sama saja. Semua mesti dihitung dan semua mesti dinegosiasikan. Keekonomian nanti saling negosiasi antara pemerintah dan K3S dan tidak ada yang bisa lebih cepat dan lebih mudah sebenarnya. Hanya memang sekali lagi adalah mempermudah bagi Pak Menteri untuk memberikan istilahnya insentif lah, tambahan split dan lain sebagainya. Jadi kemudahan itu bagi pemerintahnya bukan bagi K3S-nya.